Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini perkenalkan nama saya Ai, lengkapnya Ai Melani. Teman-teman saya biasa memanggil saya Teh Ai. Kebetulan karena saya berasal dari Sukabumi, makanya dipanggil Teteh bukan Kopi. Kali ini saya ingin menjelaskan bukan mengenai diri saya tentu saja, saya ingin menjelaskan mengenai pengantar ilmu komunikasi. Ada yang komunikasi sosial tidak, semisal Facebook atau Twitter atau Google Plus. Kebetulan saya punya ketiganya. Uh, Lihat nama saya Ai Melani dengan foto yang begitu cantiknya. Kemudian di Twitter juga dengan foto saya yang dahsyat dengan hobi saya memoto. Dan di Google Plus juga baru saja kemarin. Ya, seringkali kita mengungkapkan apa yang kita rasakan atau apa yang kita ingin bagi ke teman-teman kita, atau apa yang ingin kita komunikasikan ke teman-teman kita soal macam-macam di jejaring komunikasi ini. Kita menggunakan media tertulis ya, seperti teman saya Dito Pulungan yang kebetulan Sekjen KAIS Indonesia yang baru saja dilantik, membagi sebuah humor yang kebetulan membuat saya terpingkal-pingkal malam ini, soal pelesetannya Pancasila. Bisa dilihat sendiri ya sama teman-teman. Saya terus terang mengakui dan mencintai. Ada lagi teman saya yang mengungkapkan rasa cintanya ke seluruh jejaring atau teman-temannya di Facebook, termasuk saya, soal rasa cintanya. Mungkin ini perlu saya baca ya. Saya dan aku mengertimu tanpa kau minta, karena aku merasakan apa yang tengah kau rasakan. Cinta tak pernah salah, cinta hanya tak pernah waktu, cinta tak berhitung, cinta tak membaca, cinta tak kenal siapa aku tak tahu siapa kamu, tak tahu mesti kuletakkan di mana ia. Teman saya ini membagi dan ingin mengkomunikasikan definisi cinta menurut dirinya melalui jejaring sosial Facebook. Ya, kita juga pernah mengkomunikasikan lewat lisan kita, tapi seringkali apapun yang kita sampaikan mungkin bisa jadi dimengerti orang, bisa jadi tidak dipahami orang. Saya ada sebuah statement menarik atau pernyataan menarik. Ia berbicara namun ia tidak mengatakan sesuatu pun. Teman-teman paham tidak pernyataan ini? Ya, mungkin teman-teman juga bingung apa yang saya sampaikan sekarang. Tetapi bagaimanapun, dengan berbicara kita pun sudah mengkomunikasikan sesuatu. Kadang kita juga mengkomunikasikan secara fisik, seperti ketika kita ingin menyampaikan rasa cinta kita ke seseorang yang spesial atau ingin nembak istilahnya. Kita menyatakannya dengan bunga. Bahkan di era globalisasi atau era 2011 ini, seringkali orang menyatakan dengan bunga bank dalam bentuk pemberian deposito dengan nama orang yang dicintai. Indahnya dunia ya bila seperti itu. Bisa nggak teman-teman membagi ke saya apa sih yang teman-teman miliki sekarang, mengapa ingin belajar komunikasi? Ada yang bisa? Banyak sekali alasan mengapa kita perlu belajar komunikasi. Pertama, tren. Tren sekarang banyak sekali sarana-sarana komunikasi. Banyak sekali kesempatan kita bertemu orang. Banyak sekali media atau alat buat kita berkomunikasi, entah lewat jejaring Facebook, entah lewat jejaring Twitter atau jejaring sosial Google Plus, atau dengan handphone, atau bahkan dengan chatting, atau bahkan dengan bertemu langsung, bahkan dengan sogeting. Ya tidak, sekarang sebuah tren orang bilang aku mau komunikasi dulu nih sama si A. Kayak banget ya. Terus yang kedua, kita ingin belajar komunikasi dengan orang untuk mungkin supaya kita bisa punya masa depan yang cerah,
seenggaknya saya nggak gagu gitu kalau ngomong sama siapa. Misalnya saya nggak minder ketika saya harus foto bersama Lee Min Ho misalnya. Ya banyak alasan, atau saya ingin jadi direktur atau presiden sebuah perusahaan untuk masa depan saya yang lebih cerah. Yang ketiga mungkin tuntutan. Tuntutan siapa? Tuntutan orang lain. Bisa seperti misalnya orang tua kita, atau pacar, atau suami, atau istri, atau bahkan rekan kerja kita. Yang keempat adalah mungkin karena saya adalah mahasiswa UT, Universitas Terbuka di Korea. Keren banget ya. Kemarin ada di koran lagi. Keren banget nih si Mas, misalnya Mas Sigit, mahasiswa UT. Terus dosennya keren seperti Mbak Ai Melani gitu. Ya intinya banyaklah alasan kita. Atau mungkin tiba-tiba ya saya sudah di sini. Daripada saya hari Minggu nggak kemana-mana, ya udah saya kuliah UT aja gitu ya. Banyak alasan kenapa kita perlu belajar ilmu komunikasi. Atau memang saya harus ngambil kuliah mata kuliah ini ya. Intinya banyak yang mendasari kita akhirnya terjebak, ataukah akhirnya bagaimanapun, apapun alasannya, sebenarnya kita perlu tahu dulu apa sih namanya komunikasi. Apakah ini yang namanya komunikasi? Misalnya ketika ada 2014 nanti tiba-tiba Tukimin mau jadi presiden. Tukimin kesannya nama apa gitu ya. Atau tiba-tiba Tukul jadi calon presiden, terus dia buat iklan gitu. Atau Mas Sigit mahasiswa UT tiba-tiba jadi anggota DPR terus bikin iklan. Inikah yang namanya komunikasi? Seperti inikah komunikasi? Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan eh, apa yang mau kita sampaikan lewat media iklan di TV, di koran, di mana seperti. Nah, sebenarnya tujuan dari pengantar ilmu komunikasi ini kita ingin mencoba menyampaikan ke mahasiswa untuk mengenali, terus memahami, terus memiliki dasar pengetahuan tentang komunikasi itu sendiri. Sehingga selanjutnya kita harapkan teman-teman dapat uh, menjelaskan seluruh tujuan tersebut dan mencapai 6 tujuan yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu memahami komunikasi sebagai disiplin ilmu, memahami konsep-konsep dasar ilmu komunikasi, bisa menyebutkan berbagai pendekatan ahli dalam ilmu komunikasi, tahu fenomena komunikasi, konteksnya, dalam berkomunikasi seperti apa, dan berbagai ilmu dan model dari komunikasi. Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan menyampaikan intinya 7 hal yang akan disampaikan di pengantar ilmu komunikasi ini, yaitu definisi dari komunikasi itu sendiri, sejarah dari ilmu komunikasi, konteks komunikasi seperti apa, model-modelnya, pendekatan dan tokoh-tokoh, pendekatan dari tokoh-tokoh mengenai ilmu komunikasi. Komunikasi itu terdiri dari verbal, bagaimana komunikasi verbal dan bagaimana komunikasi nonverbal, serta implikasi terhadap profesi kita. Metode yang akan nanti saya sampaikan ada berbagai cara untuk kita bisa mencapai tujuan dari perkuliahan kita kali ini, yaitu kita akan tatap muka secara online maupun langsung. Kita akan ada diskusi ya, tentu saja sangat hangat diskusinya. Plus akan ada sedikit tugas, dan insya Allah tugas ini tidak akan memberatkan teman-teman, sangat santai. Pokoknya sambil tidur juga bisa gitu ya. Plus tentu saja diakhiri dengan ujian. Ujian ini tentu saja hanya ingin memastikan betul tidak teman-teman bisa mencapai tujuan. Sehingga di akhir teman-teman bisa menyampaikan komunikasi itu apa, seperti itu. Demikian kuliah kita kali ini. Selanjutnya mudah-mudahan teman-teman bisa membawa pulang sedikit apa yang tadi sudah saya sampaikan. Segala sesuatu itu tidak akan pernah membekas apabila kita tidak mengulang kembali dan mengulang kembali apa yang tadi sudah teman-teman dapat. Saya harapkan setelah ini teman-teman bisa membaca ulang apa yang tadi sudah saya sampaikan, dan saya berharap tentu kita akan berjumpa di pekan depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.